bahwa ternyata apa yang kita berikan di tangan Tuhan itu hasilnya akan berlipat ganda, cukup untuk diri kita, cukup untuk teman kita, cukup untuk semua. Di tengah berbagai situasi kehidupan kita, untung maupun malang, suka maupun duka, orang beriman akan selalu datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang juga boleh menjadi inspirasi iman kita itu adalah bahwa di tengah situasi di mana para murid menjadi panik, bagaimana memberi makan bagi orang begitu banyak. Sampai si Filipus mengatakan uang 200 dinar itu tidak ada artinya mau beli roti untuk orang sebanyak ini. Mau roti maros 3 karung, 10 karung juga tidak cukup. Orang begitu banyak, uang tak sedikit, 200 dinar. Kalau hanya untuk para 12 murid bersama Yesus lebih dari cukup. Tapi ini ribuan orang. Panik. Tidak ada artinya ini, pesimis. Begitu juga Andreas. Dia menyampaikan kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang membawa bekal. Ada padanya 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya ini? Nampak situasi panik, situasi pesimis, tidak ada pengharapan, bingung. Kerap kali situasi kehidupan kita. Tapi saudara-saudari, menarik bahwa ketika anak ini dengan ikhlas hati memberi apa yang menjadi miliknya, 5 roti dan 2 ekor ikan, ternyata ini di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Amin. 5 buah roti dan 2 ekor ikan ini di tangan Tuhan lebih dari cukup untuk memberi makan bagi ribuan orang. Apa yang bisa kita belajar di situ, saudara-saudari? Nomor 1 adalah spirit of sharing and giving. Semangat untuk berbagi dan memberi. Itulah yang nampak di dalam diri anak kecil itu. Ini bocah kecil tapi menunjukkan teladan yang besar. Dia berani memberi tanpa berpikir lagi mengenai dirinya sendiri. Itu pelajaran pertama dari anak kecil itu. Dan pelajaran yang kedua, kita harus percaya bahwa ternyata apa yang kita berikan di tangan Tuhan itu hasilnya akan berlipat ganda, cukup untuk diri kita, cukup untuk teman kita, cukup untuk semua orang. Itulah kekuatan memberi dengan sikap iman. Itulah yang juga kita dengar ceritanya di dalam bacaan yang pertama tadi. Nabi Elisa itu meminta, berikanlah roti itu kepada orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Coba lihat sekali lagi, di tangan Tuhan apa yang kita berikan
itu akan berlipat ganda hasilnya, cukup untuk semua orang. Maka mari kita menanggalkan egoisme kita. Kerap kali kita egois, kita tidak mau memberi, karena kita selalu berpikir kalau saya beri maka milik saya akan berkurang. Kalau saya beri, saya rugi. Tapi kalau orang memberi dengan kasih, orang memberi dengan sikap iman, ternyata dirinya sendiri tidak berkekurangan, dan apa yang dia berikan ini ternyata hasilnya berlimpah ruah dan dinikmati oleh banyak orang. Maka mari kita mengatasi sikap egoisme yang kerap kali memenjarakan kita untuk takut berbagi kasih. Itulah sebabnya Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua memberi nasihat. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Karena apa? Kita semua ini sesungguhnya, kata Paulus, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita semua ini satu. Karena itu jangan memikirkan hanya dirinya sendiri, pikirkan juga orang lain. Mari saling membantu, saling berbagi, saling mendukung, saling membesarkan, dan bukan sebaliknya, saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling berbicara jelek mengenai orang lain. Itu tidak mencerminkan jati diri kita yang oleh Paulus katakan kita adalah satu iman, satu Bapa, satu baptisan, satu pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.